Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Kamila Tunisa Mulyadi, NPM 2141202049. Di sini saya akan menjelaskan jantung koroner. Dan di sini saya akan menjelaskan apa pengertian jantung koroner. Kondisi ketika arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Penyakit ini menimbulkan keluhan berupa nyeri dada, sesak napas, dan gejala serangan jantung. Jika dibiarkan, penyakit jantung koroner dapat menyebabkan gagal jantung. Nah, lalu selanjutnya yaitu penyebab jantung koroner. Penyebab koroner itu kerusakan pada arteri, terutama disebabkan oleh penumpukan ateroma di dinding arteri. Ateroma adalah senyawa yang terdiri dari kolesterol dan zat sisa hasil metabolisme tubuh. Ateroma yang terus menumpuk dapat menyebabkan dinding arteri menyempit sehingga aliran darah ke jantung menjadi terhambat. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko aterosklerosis. Yang pertama yaitu rokok. Rokok adalah faktor risiko utama penyakit jantung koroner. Kandungan nikotin dan karbon monoksida di dalam asap rokok dapat memacu jantung bekerja lebih cepat sehingga membebani kerja jantung. Kedua senyawa tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya penggumpalan darah. Di samping itu, senyawa lain pada rokok juga dapat merusak dinding pembuluh jantung dan menyebabkan penyempitan. Lalu yang kedua yaitu diabetes. Kadar gula darah tinggi bisa menyebabkan dinding pembuluh darah menebal dan menghambat aliran darah. Penderita diabetes juga diketahui 2 kali lipat lebih berisiko terserang penyakit jantung koroner. Lalu ada tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi membuat jantung harus bekerja lebih keras jika tidak terkendali. Hipertensi dapat menyebabkan pembuluh darah menebal dan menyempit sehingga menghambat aliran darah. Lalu selanjutnya itu kolesterol tinggi. Kadar kolesterol yang tinggi dapat meningkatkan risiko aterosklerosis. Kolesterol tinggi bisa terjadi akibat kadar kolesterol jahat yang berlebihan atau kadar kolesterol baik yang rendah. Lalu selanjutnya itu obesitas. Obesitas terjadi akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang bila dibiarkan dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit jantung koroner. Seseorang bisa dikatakan menderita obesitas jika memiliki indeks massa tubuhnya lebih dari 30. Lalu selanjutnya itu usia. Makin tua usia seseorang, makin tinggi risikonya terserang penyakit jantung koroner. Penyakit ini lebih sering menimpa pria usia lebih dari 45 tahun dan wanita lebih dari 55 tahun. Lalu selanjutnya itu stres. Penelitian menunjukkan bahwa stres yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menyebabkan penyakit jantung koroner. Stres juga bisa memicu faktor risiko lain seperti merokok atau mengkonsumsi makanan tinggi gula secara berlebihan. Lalu selanjutnya itu alkohol. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat merusak otot jantung dan memperburuk kondisi orang yang memiliki faktor risiko penyakit jantung koroner seperti hipertensi dan obesitas. Lalu selanjutnya itu klasifikasi jantung koroner. Menurut Juan Gray, penyakit jantung koroner diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama silent ischemia atau yang disebut asimptotik. Banyak dari penderita silent ischemia yang mengalami PJK tetapi tidak merasakan ada sesuatu yang tidak enak atau tanda-tanda suatu penyakit. Lalu yang kedua yaitu angina pectoris. Angina pectoris terdiri dari 2 tipe, yaitu angina pectoris stabil yang ditandai dengan keluhan nyeri dada yang khas, yaitu rasa tertekan atau berat di dada yang menjalar ke lengan kiri, dan angina pectoris tidak stabil yaitu serangan rasa sakit dapat timbul baik pada saat istirahat, waktu tidur maupun aktivitas ringan. Lama sakit dada jauh lebih lama dari sakit biasa. Frekuensi serangan juga lebih sering. Lalu yang ketiga yaitu infark myocarditis akut yang disebut yaitu serangan jantung.
Infark miokard akut yaitu jaringan otot jantung yang mati karena kekurangan oksigen dalam darah dalam beberapa waktu. Keluhan yang dirasakan nyeri dada seperti tertekan, tampak pucat, berkeringat dan dingin, mual, muntah, sesak, pusing serta pingsan. Lalu selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan gejala penyakit jantung koroner. Nah, di sini gejala penyakit jantung koroner yang pertama yaitu bisa menyebabkan sesak napas. Penyakit jantung koroner dapat menimbulkan gejala sesak napas atau napas yang tersenggal-senggal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya oksigen akibat kondisi jantung yang tidak mampu memompa darah dengan optimal. Yaitu yang kedua yaitu angina. Angina adalah nyeri dada akibat berkurangnya suplai darah ke otot jantung. Kondisi ini dapat berlangsung beberapa menit dan biasanya dipicu oleh aktivitas fisik atau stres. Meski umumnya tidak mengancam nyawa, angina dapat menjadi tanda bahwa tubuh berisiko terkena serangan jantung atau stroke. Pada kasus yang ringan, angina hanya menimbulkan rasa tidak nyaman seperti sakit mah. Namun, serangan angina berat dapat menimbulkan rasa tertekan di dada yang bisa menyebar ke lengan, leher, dagu, perut, dan punggung. Lalu yang ketiga yaitu serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika arteri sudah tersumbat sepenuhnya. Kondisi ini harus segera ditangani agar tidak terjadi kerusakan permanen pada otot jantung. Nyeri akibat serangan jantung serupa dengan angina, hanya saja nyeri pada serangan jantung akan terasa lebih berat dan bisa terjadi meskipun penderita sedang beristirahat. Gejala serangan jantung bisa berupa nyeri yang menjalar dari dada ke lengan, dagu, leher, perut, dan punggung. Nyeri tersebut dapat berlangsung selama lebih dari 15 menit. Selain gejala tadi, penderita juga dapat mengalami pusing, berkeringat, mual, dan tubuh terasa lemas. Serangan jantung bisa terjadi tiba-tiba, terutama pada penderita diabetes dan lansia. Lalu selanjutnya yaitu pencegahan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner bisa dapat dicegah dengan menjalani pola hidup sehat. Seperti yang pertama itu mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Perbanyaklah mengonsumsi makanan tinggi serat seperti sayur dan buah. Selain itu, pasti kadar garam pada makanan tidak lebih dari 1 sendok teh sehari. Hindari jenis makanan tinggi kolesterol, terutama bila kadar LDL Anda cukup tinggi. Makanan dengan kadar gula tinggi juga harus dihindari karena dapat meningkatkan risiko diabetes, salah satu faktor risiko penyakit jantung koroner. Sebaliknya, tingkat kadar kolesterol baik atau HDL dengan memperbanyak konsumsi makanan tinggi lemak tak jenuh. Jenis makanan ini antara lain minyak ikan, minyak zaitun, minyak biji, bunga matahari, minyak sayur, serta alpukat dan kacang-kacangan. Lalu yang kedua itu melakukan olahraga rutin. Pola makan sehat yang dikombinasikan dengan olahraga rutin dapat menjaga berat badan ideal. Di samping itu, olahraga rutin dapat menurunkan kadar kolesterol dan menjaga tekanan darah tetap normal. Luangkan waktu untuk berolahraga setidaknya 150 menit dalam seminggu, misalnya dengan jogging, senam, renang. Namun bagi orang yang berisiko terserang penyakit jantung, diskusikan terlebih dahulu dengan dokter mengenai jenis dan durasi olahraga yang tepat. Lalu yang ketiga itu mengonsumsi obat dengan benar. Pastikan untuk mengikuti petunjuk dokter dan mengonsumsi obat-obatan. Penting untuk diingat, jangan menghentikan pengobatan tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter, karena berisiko memperburuk penyakit yang diderita. Ini langkah-langkah untuk mencegah penyakit jantung koroner. Bisa berhenti merokok, membatasi konsumsi minuman beralkohol, mengolah stres dengan baik, mempertahankan berat badan ideal, menjalani pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara berkala. Lalu selanjutnya yaitu pengobatan jantung koroner. Penanganan penyakit jantung koroner umumnya melibatkan perubahan pola hidup yang dapat dikombinasikan dengan obat-obatan atau prosedur medis. Bisa juga dengan berhenti merokok, lalu mengurangi atau berhenti mengonsumsi minuman beralkohol, lalu mengonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang. Lalu selanjutnya itu mengelola stres dengan baik dan menjaga berat badan yang ideal. Lalu selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan diet untuk penyakit jantung koroner. Yang pertama yaitu batasi penggunaan garam bila ada tekanan darah tinggi atau disebut juga hipertensi.
Lalu yang kedua, bagian terlalu gemuk, jumlah makanan pokok sebagai sumber hidratan dikurangi. Contoh sumber hidrat yaitu beras, roti, mie, kentang, bihun, biskuit, tepung-tepungan, gula dan sebagainya. Lalu ya selanjutnya itu bahan makanan yang berlemak sebaiknya dibatasi. Pilihlah daging yang tanpa lemak atau ikan segar ayam. Lalu selanjutnya itu hindari sayuran yang mengandung gas, kolobak, nangka muda. Lalu selanjutnya itu semua buah boleh dimakan kecuali nangka, masak, durian, alpukat diberikan dalam jumlah terbatas. Lalu itu makanan yang sebaiknya pilihlah yang mudah dicerna dan tidak merangsang. Lalu selanjutnya itu dianjurkan untuk tidak minum kopi dan alkohol. Lalu selanjutnya itu dalam memasak sebaiknya tidak menggunakan cabai dan bumbu yang merangsang. Lalu saya akan menjelaskan gejala penyakit jantung koroner. Yang pertama itu nyeri dada, lalu tertekan di daerah dada, rasa berat di dada, rasa mual atau nyeri ulu hati, lalu keringat dingin dan rasa terbakar. Lalu di sini saya akan menjelaskan diet Mediterania. Merupakan diet tradisional masyarakat Eropa yang berada di wilayah Mediterania. Lalu diet Mediterania ini yaitu juga pola makan yang dibuat berdasarkan konsumsi berbagai makanan tradisional dari negara Italia dan Yunani yang dikenal sejak tahun 1960. Pola makan ini mengutamakan bahan makanan yang bersumber tumbuhan yang kaya akan berkarbohidrat kompleks, vitamin, mineral, serta kandungan antioksidan. Berbagai sumber kaya protein dan lemak seperti daging merah, ikan, daging putih, dan telur juga termasuk dalam pola konsumsi Mediterania, hanya saja dikonsumsi dengan frekuensi yang lebih sedikit. Lalu selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan rencana pola makan Mediterania dapat diuraikan secara sederhana. Yang pertama yaitu dengan konsumsi harian. Konsumsi harian dapat disajikan setiap hari dengan frekuensi yang bervariasi. Jenis makanan dapat disajikan setiap hari seperti berbagai sayur dan buah, minyak zaitun, biji-bijian, kacang, serta rempah-rempah yang digunakan sebagai bumbu masakan. Lalu yang kedua yaitu mengkonsumsi harian dengan jumlah sedang. Konsumsi yang termasuk jumlah sedang merupakan jenis makanan yang dapat dikonsumsi harian maupun mingguan dalam jumlah dan frekuensi yang tidak terlalu banyak. Misalnya 1 kali dalam sehari atau beberapa hari sekali. Lalu yang ketiga yaitu konsumsi mingguan. Pada konsumsi mingguan, kelompok makanan hanya boleh disajikan dan dikonsumsi sekitar 2 hingga 3 kali dalam 1 minggu, diantaranya berbagai jenis ikan, darat maupun laut, dan berbagai makanan laut yang ya bisa disebut juga seafood dan lainnya. Lalu yang keempat yaitu konsumsi bulanan. Makanan yang termasuk konsumsi bulanan yakni kelompok makanan yang harus dibatasi, misalnya dikonsumsi 1 hingga 3 kali dalam waktu 1 bulan, salah satunya itu daging merah. Dan di sini bisa lihat di layar di PPT ya, ada anjuran dan batasan dari diet Mediterania. Di sini jenis bahan makanan dan frekuensi dan jumlah yang dikonsumsi. Yang dianjurkan yang pertama yaitu minyak zaitun atau minyak canola. Ya, frekuensi dan jumlah dikonsumsinya 4 sampai 6 SDM per hari. Lalu yang kedua itu kacang-kacangan 2 sampai 4 porsi per hari atau 1/4 gelas. Lalu yang ketiga yaitu buah-buahan 2 sampai 4 porsi per hari. Lalu yang keempat sayuran 4/8 porsi per hari. Lalu yang kelima itu ikan 2 sampai 3 kali per minggu. Lalu yang keenam itu daging ayam 1 sampai 3 kali per minggu. Itu yang ketujuh itu nasi, kentang, gandum yaitu 4 sampai 6 porsi per hari. Lalu yang dibatasinya yang pertama itu konsumsi makan minuman manis yaitu minuman bersoda, roti, kemasan kue kering yaitu 1 sampai 2 kali per bulan. Lalu yang kedua makanan berlemak itu daging merah, gorengan, kuning telur yaitu 1 sampai 2 kali per bulan.
Nah, di sini ada contoh-contoh makanan Mediterania, yaitu ada kayak ada salad buah ya, terus kayak sayur-sayuran. Di sini ada kuning telur dan lainnya. Nah, di sini ada contoh-contoh makanan Mediterania. Nah, di sini yaitu piramida makanan Mediterania. Nah, ya, seperti inilah piramida makanan Mediterania. Mediterranean dietnya gitu, bertahap-tahapan gitu. Yang pertama ada gandum, roti, yang kedua itu buah-buahan, yang ketiga yaitu olive cut, lalu yang selanjutnya fish, yaitu selanjutnya itu kayak daging kayak keju gitu, lalu yang selanjutnya itu kayak es krim sweet gitulah. Mungkin itu proses itu ya, proses piramida ini itu proses makanan kesehariannya itu. Sekian, terima kasih. Maaf kalau ada perkataan yang tidak mengenakan atau juga kurang perjelas. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.